Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Setianingsih dari Universitas Pertiwi. Di sini saya akan membagikan sebuah video mengenai ringkasan dengan tema jurnal saya, yaitu Dasar Perencanaan Pajak dan Strategi Pemilihan Badan Usaha dalam Perspektif Fiskal. Langsung saja dari latar belakangnya, di Indonesia pemilihan bentuk badan usaha seringkali menjadi titik awal kegagalan perencanaan keuangan jangka panjang. Pelaku usaha seringkali hanya dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, yaitu mengejar legalitas formal atau PT, namun terbebani pajak ganda, atau memilih kesederhanaan CV atau perorangan, namun memiliki resiko hukum yang tidak terbatas. Pendahuluan ini menyoroti bahwa dalam lanskap ekonomi modern, pajak bukan lagi sekedar kewajiban pasif, melainkan variabel biaya yang dapat dikelola atau controllable cost. Dari rumusan masalah utama yang diangkat adalah bagaimana integrasi UU HPP dan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah efisiensi pajak PT sehingga mampu menandingi keunggulan tradisional CV. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya literasi perpajakan yang mendalam agar pengusaha tidak salah langkah dalam menentukan struktur entitas yang justru dapat menghambat ekspansi modal di masa depan. Dari definisi dan filosofi perencanaan pajak adalah jembatan antara manajemen keuangan dan kepatuhan hukum. Secara teoritis, perencanaan pajak berakar pada teori ekonomi mikro mengenai rational choice theory, di mana wajib pajak sebagai aktor rasional akan selalu berusaha minimalkan biaya atau pajak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan setelah pajak atau after tax profit. Pakar perpajakan seperti Hoffman mendefinisikan perencanaan pajak sebagai upaya wajib pajak untuk mengatur urusan finansialnya sedemikian rupa sehingga beban pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada pada jumlah yang minimal selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pajak dianggap sebagai biaya modal yang dapat dikelola atau controllable cost, bukan sebagai takdir yang statis. Perbedaan antara tiga spektrum dalam literatur perpajakan. Yang pertama ada tax mitigation atau mitigasi pajak, yaitu mengurangi pajak dengan cara yang memang diinginkan oleh pembuat undang-undang, misalnya mengambil insentif reinvestasi. Yang kedua ada tax avoidance atau penghindaran pajak, memanfaatkan celah hukum atau loophole secara legal namun mungkin tidak sesuai dengan semangat undang-undang atau spirit of the law. Di Indonesia, hal ini sering diuji dengan doktrin substance over form. Yang ketiga ada tax evasion atau penggelapan pajak, upaya ilegal melalui manipulasi data, penyembunyian penghasilan atau pemalsuan dokumen yang berujung pada sanksi pidana. Penelitian ini memfokuskan pada tax mitigation atau tax avoidance yang sah, di mana pemilihan bentuk badan usaha adalah hak prerogatif wajib pajak yang dijamin oleh asas kepastian hukum. Selanjutnya, evolusi doktrin perpajakan Indonesia. Penelitian ini membedah transformasi regulasi dari rezim lama ke rezim baru, yaitu yang pertama era UU PPH lama, menerapkan sistem klasikal di mana laba perusahaan dipajaki dan dividen yang dibagikan dipajaki lagi secara final. Lalu yang kedua ada era Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP, yaitu mengadopsi semangat integrasi atau moderasi pajak ganda. Fokus literatur di sini adalah pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPH yang menjadi landasan hukum pembebasan PPH dividen. Lalu yang ketiga ada perbedaan entitas, yaitu membahas status CV sebagai entitas transparan di mana tidak ada pemisahan antara pemilik dan laba dalam hal pajak distribusi versus PT sebagai separate legal entity. Selanjutnya hasil bahasan. Hasil analisis mengonfirmasi bahwa CV memiliki keunggulan inheren dalam hal distribusi laba.
Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH, bagian laba yang diterima anggota CV tidak termasuk objek pajak. Artinya, setelah CV membayar PPH badan sebesar 22%, pemilik dapat menarik uang tersebut kapan saja tanpa pertambahan pajak 1% pun. Ini adalah jalur terpendek menuju efisiensi fiskal bagi bisnis keluarga atau UMKM yang membutuhkan aliran kas cepat untuk pemiliknya. Analisis strategis. Kapan memilih PT? PT menjadi game changer bagi perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan growth oriented. Dana yang seharusnya menjadi pajak dividen 10% dapat dipertahankan ke dalam ekosistem perusahaan untuk membeli aset, modal kerja atau ekspansi barang sembari mendapatkan status bebas pajak. Selanjutnya, PT dan game changer reinvestasi dividen. Temuan terpenting penelitian ini adalah runtuhnya stigma PT itu mahal dengan implementasi UU HPP, yaitu yang pertama ada mekanisme pembebasan. Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri kini menjadi bukan objek pajak asalkan diinvestasikan kembali di Indonesia dalam waktu 3 tahun. Yang kedua ada dampak kuantitatif, yaitu simulasi menunjukkan bahwa PT yang melakukan reinvestasi memiliki ETR sebesar 22%, identik dengan CV. Lalu yang ketiga ada keuntungan ganda PT. Di dalam PT, gaji pemilik yang menjabat sebagai pengurus dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau deductible expense. Hal ini secara efektif menurunkan laba kena pajak ke level badan. Sementara di CV, gaji pemilik tidak boleh menjadi biaya atau non-deductible. Lalu ada kesimpulan dan saran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan beban pajak antara CV dan PT kini telah mencapai titik konvergensi atau persamaan berkat UU HPP. Kelemahan historis PT berupa pajak ganda kini bersifat opsional dan dapat dieliminasi melalui manajemen reinvestasi yang tepat. PT kini menawarkan paket lengkap, yaitu perlindungan hukum aset pribadi, kredibilitas di mata investor, dan efisiensi pajak yang setara dengan entitas persekutuan. Lalu ada rekomendasi untuk pelaku usaha. Untuk yang bagi bisnis konsumtif, jika pemilik berniat menarik seluruh laba untuk kepentingan pribadi setiap tahun, CV tetap menjadi pilihan yang lebih praktis secara administratif. Lalu yang kedua, bagi bisnis ekspansif, segera beralih ke PT, gunakan insentif reinvestasi untuk memperkuat struktur modal tanpa tergerus pajak dividen. Lalu yang ketiga ada kepatuhan administratif. Pengusaha harus sangat disiplin dalam melaporkan realisasi investasi ke Direktorat Jenderal Pajak agar status bukan objek pajak pada dividen tersebut tidak gugur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama presentasi berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa.